Shalom semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A, Prodi Psikologi. Di video kali ini kami akan membahas tentang teori belajar pandangan behaviorisme. Jadi yang pertama, belajar menurut pandangan behavior. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Jadi menurut teori ini, pembelajaran merupakan proses pemberian stimulus atau input oleh guru yang diikuti oleh respon atau output dari siswa. Contohnya, ketika siswa dinyatakan telah belajar etika, jika dirinya menunjukkan sikap sopan dan santun, serta dapat mengambil keputusan dengan baik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor belajar menurut pandangan behavior. Yang pertama itu, teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran berguna untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Menurut teori behavioristik, apa saja yang diberikan guru atau stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa atau respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Yang kedua, penguatan. Penguatan sendiri adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Teori belajar behavioristik menurut para ahli. Yang pertama, Edward Le Tordike. Menurut Tordike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, tindakan. Yang kedua, John Breades Watson. Menurut John Breades Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun semua tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum. Yang ketiga, Edwin Ray Gusti. Edwin Gusti menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, siswa perlu sering mungkin diberikan stimulus agar hubungannya dapat stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Gusti juga percaya bahwa hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu berupa kebiasaan dan perilaku seseorang. Bursum Fredrik Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang dapat terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Skinner menekankan pada reinforcement atau pengetahuan yang bisa digunakan untuk menguatkan atau melemahkan hubungan antara stimulus dan respon. Pengetahuan positif yang dapat diberikan dalam bentuk pujian, dukungan, atau hadiah dan tujuan untuk menguatkan hubungan antara seseorang. Sebaliknya, penguatan negatif bertujuan untuk melemahkan hubungan antara seseorang. Selanjutnya adalah kelemahan teori behavioristik. Yang pertama, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan antara stimulus dan respon.
Contohnya, seorang siswa yang diberikan hadiah berupa uang berkali-kali atas prestasi belajar yang diraihnya, maka dia tidak akan lagi merasa kalau uang itu sebagai hadiah yang memuaskan dirinya. Yang kedua, kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Pandangan ini tidak dapat menjelaskan mengapa dua anak yang mempunyai kemampuan dan pengalaman penguatan yang relatif sama, ternyata perilakunya terhadap satu pelajaran berbeda. Juga dalam memilih tugas sangat berbeda tingkat kesulitannya. Yang ketiga, teori behavioristik juga cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak efektif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa untuk tidak bebas dalam berkreasi dan berimajinasi. Yang keempat, pandangan behavioristik hanya mengakui adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Mereka tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang dapat diamati tersebut. Dan yang terakhir adalah implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, pemberian ulangan atau tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa dalam memahami hubungan antara pertanyaan dengan jawaban atau hubungan antara masalah dengan solusinya. Dan yang kedua, dalam pembelajaran perlu adanya pengulangan atau repetition materi karena dapat membentuk pembiasaan. Yang ketiga, proses pembelajaran akan berjalan secara efektif jika siswa memiliki kesiapan untuk mengikuti proses belajar, baik kesiapan mental maupun kesiapan menerima materi yang baru. Oleh karena itu, pemberian persepsi sebelum memulai proses pembelajaran menjadi sangat penting. Yang keempat, pemberian hukuman dan hadiah diperlukan dalam rangka menciptakan disiplin kelas yang konduktif untuk proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pemberian hadiah atau hukuman juga harus dilakukan secara variatif sehingga tidak menimbulkan kebosanan pada siswa yang menerimanya. Baik, sekian dari materi kami. Terima kasih.